Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Big Data dan Predictive Analytics, dengan dosen pengampu Bu Enda Putri Atika MKom, berjudul Prediksi Penjualan Produk Nike menggunakan metode regresi linear berganda. Sebelum melakukan presentasi, kami ingin memperkenalkan 4 anggota dari kelompok 9. Anggota pertama, yaitu Maudy Kurnia dengan NIM 24115973 akan menjelaskan untuk latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, serta landasan teori. Itu berada di slide 2, 3, dan 4. Untuk anggota yang kedua, ada Nikita Bonawati Barnes dengan NIM 24115969 akan menjelaskan untuk metodologi, visualisasi data, dan analisa korelasi yang ada di slide 5, 6, dan 7. Untuk anggota yang ketiga, ada Septian Chandra Kusuma dengan NIM 24115927 akan menjelaskan untuk model regresi linear berganda, perbandingan data asli versus prediksi, dan evaluasi performanya, yang berada di slide 8, 9, dan 10. Untuk anggota terakhir, ada Irfan Darmawan dengan NIM 24115979 akan menjelaskan tabel prediksi 10 data dummy, evaluasi data dummy, dan kesimpulan yang berada di slide 11, 12, 13. Baiklah, untuk presentasi pertama akan dimulai dari Maudy Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Kurnia dengan NIM 24115973. Di sini saya akan menjelaskan slide nomor 2, transformasi data return, slide nomor 3, rumusan masalah dan tujuan penelitian, slide nomor 4, landasan teori. Oke, masuk ke transformasi data return. Jadi gini, dalam industri besar seperti Nike, pasti ada data transaksinya. Itu sebenarnya nyimpan banyak informasi mulai dari produk apa yang disukai konsumen, wilayah mana yang paling laku, sampai channel penjualan mana yang paling efektif. Nah, kalau data-data ini diolah dengan benar, perusahaan bakalan bisa lebih cepat baca perubahan tren pasar olahraga yang memang geraknya itu sangat cepat. Nah, terus di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ada 3 pertanyaan yang kami coba jawab di penelitian ini. Yang pertama, gimana sih karakteristik dan sebaran data penjualan Nike ini kalau dilihat per produk, wilayah, sama retailnya. Yang kedua, fitur apa yang paling berpengaruh ke total sales? Yang ketiga, seberapa bagus sih performa mode regresi linear berganda yang kami buat ini? Nah, untuk menjawab itu semua, kami melakukan 3 hal. Yang pertama itu, eksfoliasi data lewat EDA. Yang kedua itu, cek hubungan antar variabel pakai korelasi Pearson. Yang ketiga itu, bangun model prediksi dan evaluasi pakai R-square, MAE, sama RMSE. Yang keempat itu ada landasan teori. Sebelum lanjut hasilnya, saya mau jelasin dulu 2 konsep dasar yang dipakai biar nanti pas lihat angka-angkanya nggak bingung. Yang pertama itu ada regresi linear berganda. Intinya ini buat nyari rumus yang bisa nebak satu nilai berdasarkan beberapa faktor lain. Rumusnya kayak Y sama dengan B0 tambah B1, X1 tambah B2, X2 tambah seterusnya tambah Bn, Xn. Nah, yaitu yang mau kita tebak dalam kasus kami. Yaitu adalah total sales. X1, X2, dan seterusnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kayak jumlah unit terjual, harga per unit, sama metode penjualannya. Nah, B0 itu semacam nilai dasar, sedangkan B1, B2, dan seterusnya itu ngaruh ke hasil akhir, bisa naikin, bisa juga nurunin.
Terus, gimana sih cara komputer nyari angka-angka B tadi? Nah, ini kita pakai cara yang namanya ordinary least square atau OLS. Gampangnya gini, kita coba tarik garis di antara titik-titik data yang ada, pasti ada garis yang meleset dikit-dikit dari tiap titiknya kan. Nah, OLS ini nyari garis yang total melesetnya itu setelah dikuadratin hasilnya paling kecil. Maka disebutlah regresi linear karena hubungannya digambarkan pakai garis lurus. Konsep kedua itu korelasi person atau R. Kalau tadi buat nebak, ini fungsinya buat ngecek dulu dua variabel ini beneran ada hubungannya nggak sebelum dimasukkan ke model. Hasilnya berupa angka R, nilai antara -1 hingga +1. Cara baca gampangnya itu, kalau mendekati +1, hubungan positif kuat. Artinya variabel ini bergerak bareng, naik bareng. Kalau mendekati -1, hubungan negatif kuat. Itu gerakannya kebalik, satu naik, satu turun. Kalau mendekati 0, tidak ada korelasi linear, berarti hubungannya itu nggak ada. Nilai R ini yang nanti dipakai buat milih variabel mana aja yang layak masuk ke mode regresi kita. Hai semua, perkenalkan nama saya Nigita Balti Parnes dengan NIM 24115969. Di sini saya akan menjelaskan slide 5 sampai slide 7. Pada tahap preprocessing di slide 5 ini, kami melakukan transformasi data kategorikal menjadi data numerik biner menggunakan teknik one-hot encoding. Di dalam dataset naik ini terdapat 4 kolom baris teks seperti region, retail, produk, dan sales method. Setelah diproses dengan one-hot encoding, keempat kolom tersebut mengembang menjadi 16 kolom dummy biner baru. Nah, mengapa kita menggunakan drop first sama dengan true? Karena jika kita membuat kolom dummy untuk semua kategori, akan menjadi masalah yang disebut multikoliniaritas sempurna. Contohnya, jika ada 3 pilihan, in-store, outlet, online, jika sebuah transaksi bernilai 0 di outlet dan 0 di online, maka secara otomatis kita sudah tahu pasti transaksi tersebut adalah in-store. Oleh karena itu, satu kategori utama dijatuhkan menjadi drop sebagai kategori acuan atau pembanding. Teknik drop first sama dengan true ini menjaga agar model regresi kita tetap stabil. Nah, sebelum membangun model prediksi, kami terlebih dahulu melakukan eksplorasi data analis atau EDA untuk memahami pola dan karakteristik data penjualan naik. Ada 6 visualisasi utama yang kami hasilkan. Yang pertama itu ada distribusi total sales. Grafik pertama menunjukkan distribusi total sales, terlihat lebih jelas bahwa data terkonsentrasi di nilai rendah mendekati $0 dengan ekor panjang ke kanan. Artinya sebagian besar transaksi bernilai kecil, namun ada beberapa transaksi besar yang menjadi outlier. Nah, di sebelahnya itu box plot per metode penjualan memperlihatkan bahwa transaksi in-store memiliki median dan sebaran nilai out tertinggi, diikuti dengan outlet sementara. Nah, di sebelahnya itu ada box plot per metode penjualan. Itu memperlihatkan bahwa transaksi in-store memiliki median dan sebaran nilai tertinggi, diikuti outlet sementara online cenderung memiliki nilai transaksi kecil meski jumlah outliernya paling banyak. Selanjutnya total sales per produk dan per wilayah. Nah, dari sisi kategori produk, men's street footwear menjadi kontributor penjualan tertinggi dengan sekitar $2 juta, diikuti dengan women's apparel dan men's athleisure footwear. Sementara women athleisure footwear mencatat sebanyak penjualan terendah sekitar $1.002 juta. Dari sisi wilayah region, West mendominasikan dengan total penjualan $2.3 juta, jauh dari region Midwest yang menjadi
data terendah dengan 1,36 juta dolar. Selanjutnya, proporsi penjualan per retailer. Grafik pie ini menampilkan kontribusi tiap retailer terhadap total penjualan. Westgear menjadi retailer dengan kontribusi terbesar, yaitu 28,2%, disusun Foot Locker sebagai 24% dan Sport Direct sebesar 2,7%. Sementara Amazon dan Walmart memberikan kontribusi paling kecil masing-masing di bawah 8%. Selanjutnya, total sales per produk per region. Nah, grafik terakhir ini membangun dua dimensi sekaligus, produk dan wilayah. Terlihat bahwa region North, East, dan West konsisten menunjukkan penjualan tinggi di hampir semua kategori produk, terutama untuk men's street footwear dan women's apparel, yang mengkonfigurasi temuan pada grafik-grafik sebelumnya. Secara keseluruhan, tahap PD ini memberikan gambaran bahwa produk, metode penjualan, wilayah, dan retailer memiliki pengaruh terhadap total sales. Temuan ini menjadi dasar bagi kami untuk melangkah ke analis korelasi guna menentukan fitur mana yang paling signifikan terhadap model prediksi. Kita lihat bagaimana variabel dummy ini ditempatkan dalam struktur model regresi. Variabel trigger kita yaitu Y adalah total sales, variabel bebas numerik X1 dan X2 itu unit sold dan price per unit. Selanjutnya variabel bebas kategorikal X3 adalah hasil transformasi saluran penjualan atau sales method. Karena kita melakukan block first through, kategori in-store dijadikan sebagai baseline, bukan acuan dasar. Jadi variabel dummy yang masuk ke dalam rumus regresi itu sales method online dan sales method outline. Jika sales method online sama dengan 1, artinya transaksi dilakukan secara online, maka otomatis transaksi tersebut adalah transaksi langsung di toko. Di slide 7 ini kita dapat menghitung korelasi person antar masing-masing kolom dummy terhadap total sales. Salah satunya ada teman menarik adalah fitur sales method online yang memiliki korelasi negatif. Moderat sebesar R sama dengan min 0,28. Korelasi negatif ini menunjukkan bahwa ketika variabel online bernilai 1, transaksi terjadi secara online, ada kecenderungan nilai total sales per transaksi menjadi lebih rendah dibandingkan jika transaksi dilakukan di toko atau in-store. Secara bisnis, konsumen yang membeli produk Nike secara online biasanya hanya membeli 1 atau 2 barang saja. Nah, nilai keranjang itu jadi lebih kecil. Sebaliknya, kalau transaksi in-store atau outlet seringkali melibatkan pembelian dalam bentuk yang besar atau kualitas yang besar, sehingga menyumbang nilai nominal transaksi pada Y yang jauh lebih tinggi. Halo semuanya, saya Septian Chandra Kusuma dengan NIM 24115927. Di sini saya akan menjelaskan untuk di slide model regresi linear berganda dan perbandingan data asli versus prediksi, serta evaluasi performa dan metrik modelnya. Untuk model regresi linear berganda ini, kita menggunakan 3 variabel paling tingginya, yaitu ada unit sold, price per unit, dan method sales method online. Di sini kita bisa melihat ada 88,35%, yaitu adalah sebuah akurasi R-square-nya. Dan di sebelah kanannya itu ada sebuah rumus matematis yang dimana ada total sales sama dengan min 1347,15 plus 55,47 yaitu unit sold plus 20,27 itu price per unit dan min 145,97 itu adalah sales method online-nya sendiri. Yang bisa kita jelaskan di sini yaitu ada unit sold yang ada di nilai
55,47 itu mengindikasikan atau mengartikan tiap penjualan satu unit produk itu kita berekspektasi mendongkrak penjualan sebesar 55,47 dolar ini. Sebagai acuan yaitu dapat diasumsikan atau acuan nilai variabel lain itu bernilai tetap. Untuk price per unit yang ada di angka plus 20,27 ini itu mengartikan tiap kenaikan penjualan rata-rata 1 dolar itu kita berekspektasi menambah penjualan sekitar 20,27 dolar. Untuk min 145,97 itu adalah sales method online yang mengartikan transaksi via online itu rata-rata di bawah 150 dolar yang ada di angka 145,97 dolar ini lebih rendah dari penjualan in-store-nya, yaitu penjualan langsung di store. Ini terjadi karena rata-rata konsumen via online itu dia membeli secara satuan atau eceran. Untuk slide kedua atau slide selanjutnya itu ada perbandingan data asli versus data prediksi. Sebenarnya di laporan kita sudah ngasih atau menjabarkan yaitu 10 data asli versus prediksinya. Cuman untuk di slide PPT ini kita hanya menampilkan 5 nomor atau 5 indeks saja. Bisa kita dilihat di sini itu ada penjualan rendah ada di nomor 1, 2, dan 10 dan penjualan menengah ke atas ada di nomor 4 dan 7. Untuk penjualan rendah itu penjualan yang berada di bawah 1.500-an dolar. Dan untuk penjualan tinggi seperti nomor 4 dan 7 ini menengah ke atas dia itu ada di range harga 1.500 dolar sampai 3.000 dolar. Kita bisa lihat di sini untuk prediksi menengah ke atas itu bisa dikatakan akurat atau lumayan akurat. Sebagai contoh kita ambil di nomor 4 indeks 6.985 ini. Itu nilai aslinya atau data uji aslinya itu ada di 2.380 dolar. Untuk prediksi yang kita dapat ada di nilai 2.646,19 dolar. Sehingga nilai selisih errornya itu ada di angka 266,19 dolar. Dengan nilai presentase errornya itu ada di 11%. Itu mengindikasikan evaluasi pola yang lumayan akurat karena nilai errornya itu kecil. Tapi memiliki kelemahan untuk di nilai rendah yang kita bisa ambil contoh yaitu ada di nomor 1 indeks 4.637 dengan total salesnya itu ada di 29 dolar. Dengan prediksi salesnya itu ada di minus 345,17 dolar. Sehingga menghasilkan persentase error atau selisih errornya itu sangat tinggi. Di sini persentase errornya itu ada di minus 1.290,2%. Itu menandakan
pola data ini itu overestimate atau prediksinya ketinggian. Tetapi tidak semuanya dari nilai rendah itu overestimate. Ada pengecualian untuk di nomor 10 indeks 4830. Total salesnya atau data aslinya itu di 42 dolar. Yang itu menandakan nilainya itu, penjualan nilainya itu di angka rendah. Dan menghasilkan nilai 45,32 dolar. Sehingga selisihnya itu sangat dikit. Di angka 3,32 dolar. Dan errornya, persentase errornya itu sangat rendah di 7,90%. Menandakan polanya, walaupun dia di angka total salesnya itu di penjualan yang rendah, tapi dia bisa juga memunculkan nilai prediksi yang sangat presisi. Untuk slide selanjutnya, itu ada evaluasi performa dan metrik model. Untuk R-square test set-nya itu ada di angka 88,35% yang sempat kita lihat di awal tadi di slide-slide sebelumnya. Ini menandakan atau mengartikan variasi dari nilai-nilai variabel top 3 korelasi tadi itu bisa menjelaskan atau menjabarkan itu sekitar 88,35%. Untuk nilai 11% sisanya, 11%-an, itu merupakan nilai untuk variabel lain di luar dari 3 top 3 korelasi tadi. Kita di sini bisa melihat juga untuk MAE-nya itu mengartikan selisih rata-rata data uji dan data aslinya atau data tebakannya dan data aslinya itu ada di angka 373,63. Ini mengingat kita ada penjualan Nike itu tinggi dan rendah, untuk selisih errornya ini bisa dikatakan masih baik atau wajar. Untuk nilai RMSI-nya itu ada di 483,21 dolar. Ini mengartikan nilai RMSI ini masih sangat wajar. Tidak ada angka aneh atau angka anomali yang membuat lonjakan angka lebih dari ini. Untuk R-square trend set-nya ini kita tampilkan untuk melihat selisih dengan R-square test set-nya, yang dimana kita bisa melihat R-square test set-nya itu di angka 88,35 dan R-square trend set-nya itu 87,58%. Untuk apa sih kita menampilkan R-square trend set ini? Kita untuk melihat selisih dari R-square-nya ini, yang dimana memunculkan sebuah angka selisih yaitu angka 0,77%, sehingga mengindikasikan model atau evaluasi dari R-square-nya ini itu bebas dari overfitting dan model sangat baik ketika terjadi pada data baru atau data yang belum pernah model itu lihat sendiri. Terima kasih.
Sekian presentasinya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irfan Darmawan dengan NIM 24115979. Di slide ini kami membuat 10 data dummy yang mewakili berbagai skenario transaksi penjualan produk Nike, mulai dari sepatu atletik pria yang dijual di toko sampai aparel wanita yang dijual online. Tujuannya sederhana, yaitu menguji apakah model ini bisa memprediksi total sales hanya dari 3 fitur yang sudah kita pilih sebelumnya, yaitu unit sold, price per unit, dan sales method online. Di sini untuk contohnya kita lihat di baris ke-9 penjualan men's street footwear secara online yaitu 100 unit dengan harga $81 per unit. Nilai aktualnya $8.100 dan prediksi model kita $8.541. Itu untuk prediksinya sangat mendekati. Tapi ada satu baris yang menarik perhatian, yaitu di baris ke-6. Jadi transaksinya kecil sekali, cuma 2 unit seharga $9 dan hasil aktualnya cuma $18. Tapi model kita justru memprediksi angka negatif, yaitu minus $2.709. Nah, kejanggalan ini yang akan kita bedah lebih dalam di slide berikutnya. Sekarang mari kita lihat performa model secara angka. Nilai R-square dari pengujian data dummy ini adalah 69,46%. Artinya hampir 70% variasi total sales bisa dijelaskan oleh 3 fitur yang kita pakai. Ini termasuk kategori akurasi yang cukup baik, meskipun tidak setinggi hasil pengujian dari dataset utama yang mencapai 88%. Sementara itu, untuk kesalahan prediksi atau MAE berada di angka $874 dan RMSE-nya $990. Artinya secara umum prediksi model masih meleset ratusan dolar dari angka aslinya. Dari 10 data dummy, kami menemukan 2 pola penting. Untuk yang pertama, pada mayoritas data seperti nomor 0, 1, 2, 6, 7, 8, dan 9, prediksi model relatif dekat dengan nilai aktualnya. Contohnya di data nomor 6, aktualnya $4.836, prediksinya $4.954. Selisihnya kecil. Tapi yang kedua, dan ini yang paling penting untuk dicatat, pada data nomor 5, di mana unit yang terjual cuma 2 dengan harga 9 per unit, model justru menghasilkan prediksi negatif. Ini terjadi karena intercept atau konstanta dalam persamaan regresi kita bernilai negatif, dan pengaruhnya jadi sangat dominan ketika kuantitas transaksinya sangat kecil. Ini adalah keterbatasan alami dari model regresi linear. Dan
menjadi salah satu catatan penting untuk kita perbaiki untuk kedepannya. Sampailah kita ke bagian penutup, yaitu kesimpulan dan rekomendasi bisnis. Dari keseluruhan analisis ada 3 kesimpulan utama. Yang pertama, model regresi linear berganda yang kita bangun berhasil menjelaskan 88,35% variasi total sales naik. Sebuah tingkatan akurasi yang cukup tinggi untuk model linear sederhana. Kedua, 2 variabel yang paling berpengaruh terhadap pendapatan adalah unit sold dan price per unit, sesuai dengan hasil analisis korelasi yang kita bahas sebelumnya. Dan yang ketiga, secara geografis dan bisnis, wilayah West dan retailer West Gear tercatat sebagai kontributor penjualan terbesar secara nasional. Nah, berdasarkan temuan soal prediksi negatif tadi, kami memberikan 2 rekomendasi praktis. Secara rekomendasi pertama, terapkan post processing pada setiap produksi, yaitu membatasi hasil produksi minimal di angka 0 supaya tidak ada lagi output penjualan yang bernilai minus yang jelas tidak masuk akal secara bisnis. Rekomendasi kedua, pertimbangkan untuk membangun model terpisah. Satu untuk transaksi kecil di bawah $500 dan satu lagi untuk transaksi grosir dalam jumlah besar. Dengan begitu akurasi prediksi bisa lebih presisi di masing-masing segmen. Dengan itu, presentasi analisis prediksi penjualan produk NET menggunakan regresi linear berganda ini kami tutup. Terima kasih.